البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-haditsus salis, hadis yang ketiga. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aidan, dari Ibnu Abbas juga qal hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha Ibrahimu alaihi salam. Ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil ini diucapkan oleh Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar, ketika dilemparkan ke dalam api. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu, ini diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang berkata innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya orang-orang telah berkumpul untuk menyerang kalian, fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka, fazadahum imana, maka mereka pun bertambah iman, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan mereka mengatakan cukuplah Allah untuk kami dan dia adalah sebaik-baik yang memelihara dan mengurusi dan melindungi. Tayyib, kita lihat di sini hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbuna sebagai mubtada, lafdzul jalalah Allah sebagai khabar, atau boleh dibalik, lafdzul jalalah Allah sebagai mubtada, mubtada muakhar, khabarnya adalah hasbu wa huwa mudhaf na sebagai mudhaf ilaih. Tayyib. Tayyib. Wa ni'mal wakil, gimana kita mengirab ni'mal wakil? Ada dua, boleh kita katakan huwa ni'mal wakil, boleh ni'mal wakil hu. Dua-duanya boleh. Tetapi yang lebih mudah adalah apa? Huwa ni'mal wakil. Huwa sebagai mubtada, ni'mal wakil sebagai apa? Sebagai jumlah fi'liyah. Ni'ma sebagai fi'il, al-wakil sebagai fa'ilnya. Tayyib. Sekarang jumlah ini hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim. Berarti apa i'rabnya ini hasbunallahu wa ni'mal wakil secara total keseluruhan? Hah? Bukan maf'ulun bihi. Kenapa? Maf'ulun bihi sudah ada di sini, qalaha. Sudah ada qalaha. Beda kalau haknya dibuang. Berarti apa? Kita katakan bahwasanya jumlah ini hasbunallahu wa ni'mal wakil, dia adalah apa? Adalah fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Ini secara apa hikayahnya? Sebagai mubtada, kemudian yang berikutnya itu sebagai khabar, jumlah fi'liyahnya. Ini semua diucapkan oleh Ibrahim. Ini semua mubtada diucapkan oleh Ibrahim, khabar. Tayyib. Ibrahim sebagai fa'il dari qal. Tayyib. Sekarang yang lebih penting adalah apa? Kapan ini diucapkan oleh Ibrahim? Ketika dilemparkan ke dalam api. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang mampu menolong kecuali Allah Ta'ala. Dan Ibrahim sebagai bapak dari para hunafa tahu itu. Makanya beliau tidak berlindung kepada patung-patung yang ngapain minta perlindungan pada patung? Patung aja habis beliau pukuli, nggak mampu apa-apa. Nah, minta perlindungan kepada Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Minta perlindungan kepada Rabbul Masyriqi wal Maghrib, la ilaha illahu fattakhidhu wakila, karena dia adalah ni'mal wakil, maka jadikan dia sebagai al-mutawakkal alaih, yang kita tawakali. Dan ternyata memang kalimat ini menguntungkan betul. Ternyata apa? Apinya langsung menjadi dingin dan menjadi ketentraman untuk Ibrahim. Ini keajaiban yang luar biasa. Allah Ta'ala abadikan itu sebagai apa? Sebagai ayah, sebagai tanda-tanda akan kekuasaan Allah dan benarnya dakwah Nabi Ibrahim. Maka barang siapa sengaja memilih dakwah yang lain, berarti apa? Memilih agama yang lain, faqad safiha nafsah. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidak ada orang yang membenci agama Ibrahim kecuali orang yang mempertolol dirinya sendiri, tidak mau ikut ajaran tauhid. Ketika suasana susah malah minta tolongnya kepada para wali-wali yang lain, kepada pada syekh dan lain-lain. Ini adalah orang yang tolol. Para syekh sendiri tidak mampu menyelamatkan diri dari penyakit kalau dia terkena penyakit dan sebagainya. Tayyib. Kemudian juga kita lihat di sini
sebagaimana disebutkan oleh Imam Abdurrahman Nasir As-Sa'di dan yang lain-lain, bahwasanya sudah menjadi kebiasaan ahlul batil kalau mereka itu kalah di dalam perdebatan, mereka akan beralih kepada apa? Kepada kekuatan fisik. Ketika mereka satu negeri kalah di hadapan Nabi Ibrahim, maka mereka lari kepada apa? Kepada penyiksaan dan kepada pembunuhan. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakarlah dia dan tolong Tuhan-Tuhan kalian, sesembahan-sembahan kalian kalau kalian hendak berbuat. Sesembahannya ternyata dipukuli Ibrahim, nggak mampu apa-apa. Ngapain mereka tidak kemudian beribadah kepada sesembahan Ibrahim? Justru malah berusaha membunuh Nabi Ibrahim. Taib. Dan ini pula yang disebutkan oleh Asy-Syatibi rahimahullahu taala di dalam Al-I'tisam. Sudah menjadi kebiasaan ahlul ahwa di setiap zaman, kalau mereka itu kalah di dalam debat, mereka akan pindah kepada kekuatan fisik dalam membela kebatilan mereka, bukan membela kebenaran. Taib. Kemudian di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwasanya ucapan ini juga diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal telah kita ketahui banyaknya tanasub, kesesuaian antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Sebagaimana hadis muttafaqun alaih itu, Rasulullah SAW mengatakan apa? Inni qad ra'aitu Musa ka'annahu rajulun ahadun min rijali syanu'ah. Aku telah melihat Nabi Musa, dia itu tinggi dan gagah seakan-akan dia adalah orang dari kabilah Syanu'ah. Wa qad ra'aitu Isa bin Maryam fa ushabbihuhu bi Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Aku melihat Isa bin Maryam dan aku serupakan dia dengan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Wa qad ra'aitu Ibrahim, dan aku melihat Ibrahim. Wa asbahu man yakunu sahibukum hadza, dan yang paling mirip dengan dia adalah teman kalian ini, yaitu yakni nafsahu, maksudnya adalah Nabi sendiri. Dari sisi wajah beliau paling mirip dengan Nabi Ibrahim. Dan juga dari sisi apa? Sisi agama, jelas beliau adalah yang paling mirip, yaitu apa? Agama Hanifiyah. Walaupun semua nabi juga sama tentunya. Dan juga sisi kesamaan yang lain apa itu? Nabi Ibrahim benar-benar menghancurkan patung secara fisik. Nabi Muhammad juga demikian. Di waktu apa? Fathu Makkah, dengan membawa tongkat, beliau menusuk mata beberapa berhala itu, mengatakan apa? Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Langsung semuanya runtuh. Dan kemudian beliau memerintahkan untuk apa? Menghapus gambar-gambar yang masih ada di Ka'bah itu. Padahal patungnya waktu itu jumlahnya berapa? 360. Sebagaimana jumlah seluruh derajat. Seakan-akan patung itulah yang mengurusi masing-masing derajat di alam semesta ini. Taib. Dan juga kesamaan yang lain apa? Dua-duanya sama-sama Khalilullah. Yang lain-lain gelarnya lain. Sementara untuk yang Khalilullah hanya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ini dalil yang sampai kepada kita. Dan kesamaan yang lain apa? Ini sekarang ketika suasananya sudah sangat genting, doanya sama, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ternyata apa? Datang pertolongan yang tidak terduga-duga. Ketika Nabi Ibrahim ditolong dengan adanya apa itu? Apinya itu dibuat menjadi sejuk. Nabi Muhammad SAW ditolong dengan apa? Dengan apa itu? Dengan angin as-soba. Angin as-soba, angin yang disebutkan oleh para ulama dia itu lembut tapi sudah cukup untuk apa? Menghancurkan pasukan gabungan dari orang-orang Ghatafan dan orang-orang Mekah itu, yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada pasukan Rasulullah ditambah dengan seluruh penduduk Madinah. Jauh lebih banyak daripada mereka semua. Makanya dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bahwasanya kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil ini membuat sesuatu yang susah menjadi mudah, dan sesuatu yang sukar menjadi ringan, dan seterusnya. Kalimat yang bagus, mendatangkan jalan keluar yang tidak terduga-duga. Inilah kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kemudian Ibnu Abbas menyebutkan ayat ini yang telah kita baca penjelasannya di awal bab ini, bab al-yaqin wa tawakkul itu. Ini dalam perang apa? Kisah perang apa ini? Bukan. Oh ya, apa? Anak keliru. Anak keliru. Kalau yang perang Ahzab itu adalah mereka juga apa? Wazadahum imanan juga. Tetapi tidak ada lafaz yang seperti ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tetapi ini adalah apa? Perang apa itu? Afan, anak keliru. Perang apa? Iya, perang Hamraul Asad, tamam.
perang Hamraul Asad, ketika orang-orang berkumpul untuk menyerang mereka menurut kabarnya. Iya, Afan tadi keliru pikirannya ke yang lain. Iya, perang Hamraul Asad. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, ini rawahul Bukhari wa fi riwayatin lahu, satu riwayat dari Bukhari juga, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal kana akhiru qauli Ibrahim alaihi salam, akhir dari ucapan Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar, ketika dilemparkan ke dalam api, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, dengan apa? Lafaz mufrad, cukuplah bagiku Allah dan dia adalah sebaik-baik yang memelihara, yang ditawakali, al-wakil, yaitu zat yang kita bertawakal kepadanya. Wazan fa'il bimakna maf'ul, atau al-wakil dia adalah sighah mubalaghah dari wakil, dua-duanya boleh. Tayyib. Dan memang gambaran itu menunjukkan benarnya apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, perkara yang ajaib terjadi. Api yang fitrahnya adalah panas berubah menjadi apa? Dingin dan tentram untuk Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau itu dingin dan kesejahteraan bagi Ibrahim. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Hamraul Asad, satu hari